from the U.S. Carrier Spoken Hour. Halo guys, selamat datang kembali di channel 7 menit dan masih bareng Dava di sini. Film kali ini mengisahkan tentang pemberontakan Khmer Merah di Kamboja dari sudut pandang perempuan berusia 5 tahun yang menjadi pekerja paksa dan dipaksa menjadi tentara. Kekejaman dan kebrutalan tentara Khmer Merah menewaskan seperempat populasi Kamboja saat itu. Film ini diambil dari kisah nyata yang diceritakan langsung oleh korban selamat. Kira-kira gimana cerita lengkapnya guys? Yuk langsung saja pasang dulu headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik dan ini dia ceritanya. Kamboja telah menjadi negara netral yang tidak ingin ikut campur dalam perang antara Vietnam dan Amerika. Keputusan itu pun diungkapkan semenjak konferensi Jenewa pada tahun 1954 dan Amerika saat itu menghargai pilihan tersebut. Namun guys, kenyataan di lapangan berbeda. Tentara Amerika malah masuk ke daerah Kamboja dengan alasan untuk mencari tentara Vietcong yang masuk ke daerah sana. Peperangan yang terjadi di tanah Kamboja menyebabkan pertanian orang-orang di sana hancur, termasuk jatuhnya ribuan korban. Meski banyak protes, Nixon selaku Presiden Amerika di tahun itu terus mengklaim bahwa tentaranya di Kamboja hanya untuk menolong rakyat Kamboja, bukan menginvasi. Tak kunjung perginya tentara Amerika Serikat dari Kamboja menyebabkan korban terus bertambah dan kondisi tersebut diperparah dengan sikap Perdana Menteri Kamboja yang sepenuhnya memihak kepada Amerika. Hal itu kemudian memicu tumbuhnya pasukan pemberontak bernama Khmer Merah yang misinya adalah membentuk Kamboja baru. Para pemberontak dari Partai Komunis Khmer Merah itu menyebut para anggotanya sebagai Angkar dan mereka sedang bergerak untuk menguasai seluruh kota Kamboja termasuk kota Phnom Penh. Puncaknya pemberontakan komunis Khmer Merah terjadi di bulan April tahun 1975. Lalu di tengah kegentingan itu, Presiden Nixon menarik seluruh kekuatan militernya. Pada suatu sore, kondisi Phnom Penh tampak lengang, tapi masih ada beberapa warga yang beraktivitas di luar ruangan. Tampak sesekali helikopter Amerika yang sedang menjemput tentaranya terbang rendah melewati perumahan. Hal itu disaksikan juga oleh seorang anak perempuan bernama Long. Dia ini berusia 5 tahun dan merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara. Ayahnya Paang adalah seorang kapten tentara Kamboja dan ibunya Ma adalah seorang ibu rumah tangga. Sang ayah sedikit mengajaknya mengobrol, walau saat itu ia juga sedang membicarakan tentang kepergian Amerika dari Kamboja bersama asistennya. Asistennya itu khawatir dengan penyerangan yang dilakukan nanti oleh pemberontak Angkar. Namun sang kapten mengatakan bahwa apapun yang terjadi nanti selama demi kemajuan Kamboja ia akan menerimanya. Keesokan harinya, Long bermain bersama teman-teman seumurannya di jalanan yang nyaris tak dilalui kendaraan bermotor. Di sela-sela itu, warga mulai memenuhi jalan menyambut sekelompok tentara Kamboja yang merayakan kepergian Amerika. Long tampak ikut berbahagia ketika melihat senyuman orang-orang di sekitarnya. Tapi tiba-tiba saja ia diajak kakaknya untuk pulang dan tak lama kemudian kelompok Khmer Merah datang mengepung kota. Mereka meminta tentara Kamboja menyerah dan seluruh warga kota mengemasi barang-barang. Suasana dari yang tadinya ceria berubah menjadi mencekam. Para warga pun bingung dan terpaksa mengikuti perintah mereka termasuk keluarga Paang. Ma sambil buru-buru membereskan semua barang yang akan dibawa dan Paang pun meminta istrinya itu supaya membawa barang seadanya saja. Semua orang merasakan ketegangan yang terjadi saat itu, apalagi Long dan saudara-saudaranya hanya bisa mengikuti perintah orang tuanya tanpa tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. Setelah barang-barang dibereskan, mereka pun turun ke jalan dan bergabung bersama warga lainnya. Mereka diperintahkan pergi dari kota dan mengikuti arahan anggota Angkar dengan alasan bahwa Amerika akan melakukan pengeboman ke kota itu. Paang kemudian membawa keluarganya menggunakan mobil dan Long beserta kakaknya menjadi saksi bagaimana warga hanya bisa menuruti perintah Angkar.
Para pemberontak itu ada di semua sudut dan mereka ada yang melucuti pakaian tentara, ada yang memeriksa warga dan ada pula yang melarang jurnalis meliput situasi. Angkar ternyata benar-benar tak bisa berkompromi. Mereka tak hanya mengusir warga sehat saja, namun rumah sakit dan seluruh pasiennya diminta keluar meninggalkan kota. Jalanan pun dipenuhi manusia yang mengungsi. Ada yang berjalan kaki, ada pula yang menaiki mobil hingga dokar sapi. Mereka semua diarahkan menuju desa-desa yang ada di pinggiran. Saat matahari mulai terbenam, mereka berhenti untuk bermalam di pinggir jalan. Dan pagi harinya, Tidur Long dan keluarganya dikagetkan oleh beberapa anggota Angkar yang merampas truk mereka. Salah satunya sempat curiga kalau Paang bekerja di pemerintahan karena menggunakan jam tangan bagus. Tapi untung saja Paang bisa berkelit. Di hari ketiga, Long protes ke ayahnya kenapa mereka tidak pulang, padahal kemarin kata orang-orang mereka bisa pulang di hari ketiga. Sang ayah dengan berat hati pun mengatakan bahwa kemungkinan besar keluarganya tidak akan kembali ke rumah. Tak berselang lama, mereka memasuki mulut hutan yang dijadikan pos pemeriksaan. Tentara Angkar memisahkan warga biasa dan pekerja pemerintah seperti guru, pejabat, tentara, dan sebagainya. Saat pemeriksaan, semua harta dan barang berharga disita dan salah seorang dari Angkar pun menegaskan bahwa di Kamboja baru nanti seluruh rakyat sudah tidak butuh uang, tidak ada perbankan, tidak ada perdagangan, bahkan tidak ada konsep milik pribadi. Pemeriksaan itu pun berhasil dilalui oleh Paang dan keluarganya karena mereka mengaku hanya warga biasa dan bekerja sebagai petugas pengepakan di pelabuhan. Pada hari berikutnya, Long melihat banyak biksu yang dipaksa bekerja di sawah. Mereka diperlakukan sangat tidak manusiawi. Semua pengungsi hanya bisa melihatnya tanpa bisa menegur atau menolong mereka. Tak jauh dari sana, Ma bertemu dengan adiknya yang tinggal di kampung. Paman Leang sudah 2 hari ini mencari keberadaan Ma dan keluarganya karena ia mendengar kalau semua warga Phnom Penh dievakuasi. Sore harinya, mereka sampai di rumah Paman Leang. Long dan kakak-kakaknya bisa sedikit beristirahat dengan layak dan bisa membersihkan diri setelah 3 harian berjalan tanpa henti. Paang kemudian bercerita mengenai apa yang terjadi di kota dan beberapa warga yang ada di sana pun sangat setuju dengan apa yang dilakukan Angkar. Hampir semua warga desa adalah pendukung Angkar karena mereka korban langsung dari serangan bom Amerika yang diakui untuk menyerang tentara Vietnam. Malam harinya, Long bisa beristirahat dengan layak di rumah sederhana milik Paman Leang. Namun di tengah-tengah itu, ia mendengar Paman Leang berdebat dengan istrinya yang tak mengizinkan Paang tinggal di sana. Istri Paman Leang khawatir jika sampai Angkar tahu siapa sebenarnya Paang, maka keluarganya bisa dibunuh. Akhirnya guys, dengan terpaksa esoknya Paang dan keluarganya pun pergi walau mereka juga bingung kemana lagi harus berjalan. Saat hari sudah malam, mereka bertemu dengan warga di pinggir jalan dan mereka mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada jemputan yang membawa mereka ke tempat aman. Tak lama kemudian, 3 mobil truk datang dan Paang langsung ikut ke dalam truk itu bersama dengan warga lainnya. Perjalanan mereka rupanya tidak sebentar. Mereka baru sampai saat pagi hari, lalu mereka diturunkan di lapangan luas dan setelah itu mereka diangkut menggunakan dokar menuju ke daerah hutan yang lebih dalam. Di sana, pasukan Angkar sudah menunggu dan meminta semua pengungsi untuk meninggalkan semua barang bawaan kecuali 1 baju ganti dan alat makan. Pimpinan di sana menegaskan bahwa semua orang kini sudah menjadi anggota Angkar dan tidak boleh bergantung dengan peralatan modern apapun. Kemudian rombongan itu disuruh masuk ke sebuah areal yang tampak seperti pemukiman. Meski sudah ada beberapa rumah kayu, para pengungsi langsung dipaksa untuk membangun rumah mereka sendiri. Tak hanya itu, mereka juga diminta mewarnai baju yang mereka punya menjadi hitam pekat menggunakan buah beri sebagai tanda kalau mereka sudah menjadi bagian dari Angkar. Perlakuan yang mereka terima mirip-mirip seperti yang dilakukan dalam sebuah kamp konsentrasi. Semua orang harus menuruti perintah dan peraturan Angkar. Jika ada yang melanggar, maka akan ada hukuman yang harus diterima.
Semua warga pengungsi hanya bisa pasrah. Harapan mereka untuk hidup tenang dan lebih baik sepertinya hanya akan menjadi mimpi saja. Keesokan harinya, semua pengungsi baik dewasa maupun anak-anak semua disuruh bekerja. Saat itu adalah akhir dari musim kemarau, jadi semua orang diminta untuk bertani ke ladang. Meskipun masih kecil, Long dipaksa membawa cangkul dan membuat jalur bibit yang lurus. Karena memang tak pernah melakukannya, Long pun sering dibentak-bentak. Selain dipaksa bekerja, para pengungsi juga terus didoktrin bahwa angkar adalah yang terbaik dan pembawa perubahan untuk Kamboja. Pengungsi berkali-kali dicekoki dengan konsep hidup tanpa kepemilikan dan tak perlu bantuan dari pihak luar. Suatu malam, seorang pengungsi kedapatan memberi obat kepada anaknya yang sakit. Tindakan tersebut dianggap mengkhianati angkar karena percaya dengan sesuatu dari luar, yaitu obat kimia bantuan luar negeri. Pria itu pun dihukum dengan cara ditali di sebuah batang pohon dan dibiarkan selama berhari-hari di sana. Setelah beberapa waktu rutin diolah tanahnya, kamp tempat Long tinggal tampak sedikit lebih hijau. Daun-daun mulai tumbuh dan tanaman yang mereka tanam mulai bisa dipanen. Namun walau begitu, kehidupan tak berubah sedikit pun bagi Long dan pengungsi lainnya. Semua hasil kerja mereka dibawa pergi dengan klaim demi kebutuhan pasukan garis depan yang sedang berperang. Begitulah guys kehidupan para pengungsi di sana, penuh tekanan dan harus patuh seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Pada suatu hari, 3 kakak tertua Long yaitu 2 laki-laki 1 perempuan dipaksa pindah ke kamp lain. Kesedihan pun tak bisa ditutupi oleh Paang dan Mak, sementara Long yang memang belum sepenuhnya paham hanya melihat perpisahan itu seperti perpisahan biasa saja. Ia tak paham bahwa kakaknya takkan mungkin kembali ke sana dan juga entah bisa bertemu lagi atau tidak. Beberapa bulan kemudian, keluarga Long mendapatkan kabar kurang mengenakan. Putrinya Kev yang dipindahkan ke kamp lain sakit parah dan Mak diperbolehkan untuk menjenguk. Mereka dibawa ke sebuah pondokan yang difungsikan sebagai rumah sakit. Kondisinya sangat memprihatinkan, peralatan kesehatan sangat minim. Ada yang diinfus menggunakan benda seperti botol bekas minuman, namun mayoritas hanya dibiarkan tergeletak di ranjang kayu. Di sana, Long mencium bau tak sedap saat memasuki pondokan tersebut yang berasal dari beberapa pasien yang sudah membusuk karena mati dan tidak diurusi. Keduanya kemudian menemukan Kev yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Wajahnya sudah pucat tak bertenaga, dan Mak sebagai seorang ibu hanya bisa menahan tangis sembari membersihkan tubuh anaknya itu. Beberapa hari berselang, Ma mendapat kabar bahwa Kev meninggal dunia. Dari kejauhan, Long hanya bisa melihat ibunya menangis tanpa bisa melakukan apapun. Hari demi hari, bulan demi bulan, kehidupan keluarga Long menjadi semakin berat. Suatu hari, 2 anggota angkar datang menjemput Paang dengan alasan akan diajak membantu perbaikan jembatan. Paang sudah sangat paham apa maksud mereka sebenarnya karena tak biasanya ia dijemput oleh anggota angkar yang membawa senjata. Paang hanya bisa berpesan kepada istrinya agar terus kuat di depan anak-anak. Sang ayah kemudian berpamitan kepada Kim, Chow, dan Long tanpa banyak berbicara. Long tentu merasakan firasat buruk dan ketika ayahnya menjauh, ia pun berusaha memanggil-manggil ayahnya untuk kembali. Namun semua itu sia-sia. Akhirnya sang ayah pun masuk ke dalam hutan dan menghilang untuk selamanya. Sepeninggal ayahnya, kondisi semakin memburuk karena makanan semakin berkurang. Pada suatu malam, adik bungsu Long mengeluh sakit dan lapar. Kim, satu-satunya anak lelaki yang tersisa pun nekat keluar untuk mencuri buah di kebun. Namun sayangnya Kim ketahuan dan berakhir dipukuli. Setelah kejadian itu, Ma memerintahkan ketiga anaknya untuk melarikan diri ke arah yang berbeda, sementara si adik bungsu akan tetap tinggal di sana. Mereka diminta mengganti nama dan mencari kamp pengungsi lain lalu mengaku yatim piatu agar ditampung dan diberi makan.
Ma terpaksa melakukan itu karena ia tak yakin kehidupan di sana akan baik-baik saja setelah sang ayah ketahuan sebagai anggota pemerintah. Ma dengan sangat terpaksa meminta ketiga anaknya itu untuk pergi. Ma hanya berharap suatu saat nanti anak-anaknya itu bisa memahami kenapa Ma tega mengusir mereka pergi. Setelah semalaman berjalan, mereka sampai di persimpangan yang ada patung Budanya. Mereka sempat berdoa, lalu setelah itu Kim berjalan ke arah kanan sementara Long dan kakaknya berjalan ke arah satunya. Itulah tempat terakhir Long melihat kakaknya Kim, dan setelah jauh berjalan, Long pun akhirnya menemukan sebuah ladang yang sedang diolah oleh banyak warga. Di camp ini, kehidupan keduanya bisa dibilang sedikit lebih baik. Anak-anak diberi makan dengan beras, sayur, dan lauk yang mereka tanam dan panen sendiri. Selain makan lebih layak, mereka juga setiap harinya diberi sesi seperti sekolah yang isinya doktrinasi tentang angkar yang tujuannya memakmurkan masyarakat Kamboja yang baru. Pada suatu hari saat bekerja menanam padi, Long dipanggil bersama beberapa anak lainnya. Mereka yang dipanggil itu adalah anak-anak pilihan yang akan diproyeksi menjadi pejuang angkar. Long dengan sangat sedih pun kembali harus berpisah dengan satu-satunya keluarga yang tersisa, yaitu kakaknya Chow. Jauh di dalam hutan, Long bisa melihat bagaimana banyak anak-anak seumurannya dilatih dengan sangat keras di sana. Mereka tidur di antara pepohonan, lalu setiap pagi dan sore dicekoki pemahaman bahwa orang-orang Vietnam adalah musuh yang harus dihancurkan. Angkar menganggap Vietnam adalah penghalang revolusi dan meminta semua pejuang Angkar untuk membunuh siapapun yang berani menyerang Kamboja. Anak-anak usia 7 hingga 10 tahun seperti Long diajarkan bagaimana menanam bom ranjau di setiap jalan yang akan masuk ke dalam camp mereka. Selain itu, mereka juga diajarkan cara merakit senjata AK-47 sekaligus bagaimana cara menembakkannya hingga sampai mengenai target. Setelah selesai dengan pemasangan ranjau bom, Long kemudian dilatih membuat jebakan bambu runcing di mana awalnya dibuat lubang seukuran 1 meteran lalu diisi bambu-bambu tajam dan atasnya akan ditutup oleh ranting-ranting kering. Selain itu, mereka juga disebarkan di beberapa area hutan untuk memasang bom kawat. Untuk meningkatkan fisik, mereka dilatih berdiri mengangkat senjata di area pesawahan dari pagi hingga malam tanpa memperdulikan cuaca. Saat dianggap siap, Long dan anak-anak seusianya pun baru diajari teknik dasar bela diri. Long juga mengalami latihan bertahan hidup di hutan dan di momen-momen tersebut dia terpaksa memakan hewan apapun yang ia temui. Pada suatu hari, Long diberi izin mengunjungi kakaknya, namun kesempatan itu ia gunakan untuk pergi menuju camp tempat ibunya dulu tinggal. Setelah melewati tempat yang dulu ia lewati, akhirnya Long berhasil sampai di sana. Akan tetapi, betapa terkejutnya Long ketika melihat keadaan di sana sudah gersang seperti sudah sangat lama ditinggalkan orang-orang. Ia pun mencari ke setiap sudut hingga seorang warga datang dan memberitahu kalau semua warga dijemput oleh angkar dan mereka tak pernah lagi terdengar kabarnya. Long sudah mulai paham bahwa pasti ibu dan adik kecilnya dibantai di dalam hutan sama seperti dulu ayahnya. Tak bisa melakukan apapun, Long kembali ke kamp pelatihan dan melanjutkan pelatihan menjadi pejuang angkar seperti biasa. Sembari terus diberi doktrin kebencian terhadap orang asing dan tentara Vietnam, Long kini mulai diajari menyerang menggunakan bambu runcing. Pada suatu malam, Long terbangun karena suara dentuman bom dan ia mendapati semua teman-temannya sudah berlarian menyelamatkan diri. Serangan itu berasal dari tentara Vietnam dan membuat pejuang angkar kocar-kacir mundur ke pemukiman. Di saat semua orang berusaha kabur, Long sambil menangis mengelilingi area pemukiman sambil memanggil-manggil nama kakaknya. Suasana di sana juga sangat kacau, hampir seluruh rumah terbakar dan orang-orang berlarian. Setelah serangan mereda, Long dan pengungsi yang selamat pun diarahkan untuk menuju tempat pengungsian sementara. Long yang berada di tengah kerumunan itu berjalan sendiri dengan tatapan sedih. Setiap melihat orang seusia atau setinggi kakaknya, dia langsung teringat mereka.
Bahkan kalau melihat seorang ayah menggandeng tangan anaknya, Long teringat ayahnya. Di momen-momen berat inilah sebuah keajaiban datang. Tiba-tiba dua kakaknya datang, yaitu Chow dan Kim. Mereka pun berpelukan dan terlihat kebahagiaan terpancar di setiap wajah mereka. Meski jalanan dipenuhi orang-orang, namun suasana sangat sepi hampir tanpa suara. Long dan kakaknya melewati sebuah camp yang terbengkalai, dan di situ mereka menyempatkan mencari benda yang bisa bermanfaat atau sumber makanan. Mereka berhasil membawa beberapa alat makan dan menangkap 1 ekor ayam. Ketiganya terus berjalan hingga melewati jembatan yang dijaga tentara Vietnam. Lalu tak jauh dari sana, mereka pun sampai di tempat pengungsian yang dijaga ketat oleh tentara Vietnam. Long kemudian bergabung bersama anak-anak yatim yang ada di sana, dan mereka pun mencoba memasak ayam yang dibawa oleh Kim. Pagi harinya, Long dikagetkan oleh suara bom. Pasukan Angkar menyerang balik tentara Vietnam yang menjaga para pengungsi. Bom dan tembakan membabi buta dilancarkan, tak peduli menyasar ke tentara Vietnam atau ke pengungsi. Long sebisa mungkin berlari menyelamatkan diri, walau sempat terjebak di lembahan sungai karena di atas mereka terjadi adu tembak yang sangat sengit. Ketika serangan sedikit mereda, mereka pun masuk ke dalam hutan. Namun keputusan tersebut adalah keputusan yang salah, dan Long sendiri tak menyadari bahwa area tersebut sudah dipasangi ratusan ranjau. Satu persatu ranjau itu meledak karena terinjak oleh warga yang berlarian tanpa arah. Long juga saat itu terpisah dengan kedua kakaknya dan entah bagaimana nasib mereka. Langkahnya terhenti saat dia mendengar suara ledakan beberapa langkah di depannya, disusul ledakan lain di sebelah kanan dan kirinya. Saat itulah ia ingat dengan ranjau dan bom kawat yang sudah ia dan teman-temannya pasang. Pemandangan warga yang terkena ranjau itu terlihat sangat mengerikan dan membuat Long menangis sambil memanggil-manggil nama kedua kakaknya. Long tak bisa jika harus berdiam di situ. Lalu ia mulai melangkahkan kakinya sambil merasakan setiap permukaan tanah yang ia injak. Beruntung, Long bisa keluar dengan selamat dari area ranjau itu dan menemukan kembali kamp pengungsian. Nasib baik masih berpihak kepada Long karena tak lama kemudian ia kembali bertemu dengan dua kakaknya. Mereka bertiga membangun sebuah tenda sederhana untuk tinggal sementara sambil menunggu kemana nasib akan membawa mereka selanjutnya. Hari berganti hari, kondisi di pengungsian menjadi semakin baik. Bantuan makanan dan tenaga medis dari luar sudah mulai berdatangan dan Long pun sudah tak harus bekerja setiap waktu. Pada suatu sore saat Kim dan Long sibuk menjemur ikan dan sayur, dari kejauhan Kim melihat dua pria yang mirip kakak mereka. Ketiganya pun langsung berlari mendekat dan benar saja kakak mereka yang dulunya disuruh perang kini kembali dengan selamat. Keluarga Long kini tersisa 5 orang. Paang, Ma, anak bungsu dan Kev menjadi korban selama pemberontakan Khmer Merah. Setidaknya Long bersama saudara-saudaranya telah bertahan dari kekejaman Angkar selama 4 tahun dari tahun 75 hingga 79. Berdasarkan data Angkatan Udara Amerika, ada lebih dari 2,7 juta ton bom yang dijatuhkan di Kamboja selama masa pengeboman rahasia. Karena kelaparan, kerja paksa, dan eksekusi, Khmer Merah secara sistematis membunuh hampir seperempat populasi Kamboja. Film ini menggambarkan bagaimana buruknya efek dari perebutan kekuasaan. Warga dan anak-anak tak bersalah harus merasakan dampak dari para elit yang berebut kekuasaan demi diri mereka sendiri. Film ini juga menggambarkan bagaimana kekuasaan yang tidak diawasi akan merajalela dan pasti akan merusak semua hal di dalamnya. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua guys. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.